Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jemaah sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas beberapa pembahasan. Di antaranya adalah istihbabu dzikril mauti wal istidadi lahu bil amal. Itu anjuran untuk mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man aqyasun nasi wa ahzamu annas?" Man aqyasun nasi wa ahzamun nas? Siapakah orang yang paling cerdik, paling cerdas, paling pandai, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lil mauti ulaikal aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Bahwa orang yang paling cerdas, orang yang paling cerdik atau yang paling pandai adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Ulaikal aqyas. Mereka itulah al-aqyas. Al-aqyas itu bentuk jamak dari kais, ya. Kais itu adalah orang yang cerdas, orang yang cerdik.
Ya. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Ya. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan juga dengan kemuliaan akhirat. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat," atau dalam teks yang lain, dalam redaksi yang lain, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Dan pemutus kelezatan yang dimaksud adalah al-maut. Ya. Dalam riwayat tersebut dikatakan fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi diqin. Ya, fi diqin minal 'aishi illa wasa'ahu alaihi. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian dalam kesempitan hidupnya kecuali Allah akan meluaskan atasnya. Wala dzakarahu fi sa'atin, dan tidaklah dia mengingatnya saat dalam kelapangan hidup illa dayyaqaha alaihi, kecuali Allah akan menyempitkan atasnya. Jadi mengingat kematian itu diharapkan membuat orang itu jadi proporsional, stabil, ya. Ketika menghadapi kesempitan hidup, maka dengan mengingat kematian tadi Allah akan lapangkan jiwanya, ya. Karena sempitnya hidup yang dihadapi itu tidak seberapa sesungguhnya dengan apa yang Allah sediakan untuk nanti setelah kehidupan kematiannya. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang itu dalam kelapangan, maka kemudian tidak membuatnya terlena ketika kemudian dia mengingat kematian. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, dalam sebuah asar disebutkan i'mal amalam ri'in yadunnu annahu lan yamuta abada. Berbuatlah, beramallah seperti amalan orang yang menyangka bahwa dia tidak akan mati selamanya. Wahdar hadram ri'in yakhsha an yamuta ghada. Dan waspadalah, takutlah, ya, seperti takutnya seseorang yang akan mati besok. Atau dalam lafaz yang lain disebutkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah, beramallah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, Imam Qurtubi di dalam kitab Tadhkirahnya pernah mengatakan, mengutip pernyataan para ulama, bahwa mengingat kematian itu akan membuat orang terhindarkan dari al-ma'asi, ya. Tadzakurul mauti yarda'u 'anil ma'asi. Mengingat kematian akan menghindarkan seseorang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yulinul qalbal qasi, dan melunakkan hati yang keras, ya. Wa yudhibu, ya, wa yudhibul faraha bid dunya, dan akan menghilangkan terlalu sukacita terhadap dunia, senang, ya, dengan, atau terlalu gembira dengan ad-dunya. Wa yuhawwinul masaiba fiha, dan akan meringankan musibah-musibah ketika dia menjalani kehidupan dunia. Ini kutipan beliau dari pernyataan ulama dalam kitab Tadhkirahnya. Bahkan beliau juga mengutip pernyataan seorang ulama di dalam kitabnya tersebut bahwa man aktsara min dzikril mauti ukrima
Bisalasati asya. Orang yang banyak mengingat kematian maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa? Ta'jilit taubati, bersegera taubat. Wa qanaatil qalbi, memiliki hati yang qanaah. Wa nasyatil ibadati, dan dia akan bersemangat di dalam ibadah. Tentu yang dimaksud zikrul maut adalah zikrul maut utamanya lebih ditekankan dengan hati, bukan lisan yang tanpa iktibar. Kalau zikrul mautnya betul-betul, maka dia akan diberikan 3 hal tersebut. Ya, dia akan bersegera dalam taubat, qanaah hatinya terhadap dunia, dan kemudian bersemangat di dalam ibadah. Waman nasyal maut, ya, waman nasyal maut, dan siapa yang melupakan kematian, tidak zikrul maut, uqiba bisalasati asya, maka akan dihukum, diberikan sanksi dengan mendapatkan 3 hal. Apa? Taswifit taubati, menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha bil kafafi, tidak ridho dengan hal yang sebenarnya cukup, lawan daripada qanaah tadi. Terus wattakasuli fil ibadah, dan malas di dalam ibadah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itulah diantara faedah-faedah daripada ketika seseorang banyak mengingat kematian. Tapi tentu mengingat kematian di sini adalah seperti yang dicontohkan oleh para nabi, ya. Jadi tidak kemudian hanya ini saja, tapi kalau di dalam tulisan para ulama itu waqad jamal anbiya was sahaba baina da'wa wal jihad wal ibadat, ya, wa imaratil ardi wat takassubi waz zawaj. Jadi kalau para nabi itu komprehensif, ya. Ya, di sana ada dakwah, di sana ada jihad, di sana ada ibadah-ibadah, juga tidak lupa memakmurkan dunia, wat takassub, juga bekerja, waz zawaj, dan juga nikah. Para nabi adalah orang yang paling afdol, paling bertakwa, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling memiliki khasyah, ya. Nah, di satu sisi juga paling banyak ingat kematian, tapi dalam praktek kehidupannya, ya, semua itu dilakukan. Ya, dakwah iya, jihad iya, berbagai macam ibadah dilakukan dengan penuh semangat. Kemudian juga tidak lupa memakmurkan al-ard, memakmurkan bumi ini, wat takasub, bekerja, waz zawaj, dan juga tidak lupa menikah, juga punya anak. Makanya di dalam Al-Quran kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka, ya, yaitu pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, jadi zikrul maut membuat orang tadi, ya, iktidal, ya, sedang-sedang di dalam semua urusannya. Makanya kemudian di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, kepadamu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam fikih sunnah ini disebutkan
ya, riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Setelah membacakan ayat ya, membacakan ayat tadi, itu kemudian Rasulullah mengatakan begini ya. Idza dakhalan nuru al-qalba infasaha wan syaraha. Apabila cahaya telah masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan lega untuk menjalankan ajaran agama. Jadi idza dakhalan nurul qalba infasaha wan syaraha. Apabila cahaya masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan lega untuk apa? Untuk menjalankan ajaran agama Islam. Maka para sahabat terus bertanya, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Apakah ada tanda yang bisa diketahui ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah mengatakan, al inabatu ila daril khuludi wat tanahi an daril ghururi wal istidadi lil mauti qabla nuzulihi. Tandanya adalah al inabatu ila daril khuludi. Tandanya adalah kembali untuk mengingat negeri yang kekal, yaitu akhirat. Kemudian wat tanahi an daril ghururi, ya, menjauhkan diri dari belenggu negeri tipuan, yaitu dunia. Kemudian wal istidad lil mauti qabla nuzulihi, mempersiapkan kematian sebelum bertemu dengannya, sebelum bertemu dengan kematian itu. Inilah tanda ketika cahaya telah masuk ke dalam kalbu, ya. Maka kata Rasulullah, maka hati akan jadi lapang dan lega untuk menjalankan ajaran agama. Maka tandanya adalah tadi al-inabatu ila daril huludi wat tanahi an daril ghururi wal istidadi lil mauti qabla nuzulihi, yaitu kembali mengingat negeri yang kekal akhirat dan menjauhkan diri dari belenggu negeri tipuan dan mempersiapkan kematian sebelum bertemu dengan kematian itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, seperti tadi dijelaskan bahwa contoh yang baik di dalam masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh para rasul, termasuk oleh Rasulullah SAW. Paling mengingat kematian, tapi di siang lain juga ya tadi ya ibadah, ya jihad, ya menikah, ya imaratul ard. Nah, itu semua dilakukan. Ya, semua itu dilakukan. Para hadirin sekalian rahimani rahmakumullah. Kemudian bab berikutnya yang dibahas oleh Said Sabiq di dalam fikih sunnahnya ini adalah tentang karahatu tamannil mauti, yaitu makruhnya berharap mati. Makruh seseorang ya berharap atau mengangankan kematian karena misalnya cobaan yang berat, sakit yang dialami mungkin berkepanjangan, atau kefakiran dan seterusnya. Karena kadang ada orang mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupannya, terus terpikir untuk minta mati, untuk menyudahi hidupnya. Nah, jangankan sampai kemudian melakukan aksi bunuh diri, sekedar minta mati karena
beratnya cobaan, beban hidup yang dialami, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yatamannayanna ahadun minkum al mauta lidurrin nazalabih. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati, ya, karena apa? Karena cobaan yang menimpanya, karena sakit, karena penderitaan, karena ya kefakiran dan seterusnya. Jangan gara-gara itu kemudian meminta mati, berharap mati. Kata Rasulullah, fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Kalau terpaksa harus berharap mati, maka kata Rasulullah, ucapkanlah, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ya, hidupkanlah aku, berilah aku kehidupan selagi kehidupan itu adalah lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku, ya, berilah aku kematian selagi kematian atau wafat itu adalah lebih baik bagiku. Jadi kalau terpaksa, jamaah sekalian, kalau terpaksa harus minta mati, ini redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini saya ajarkan, Pak. Siapa tahu ada yang terpikir atau dalam kondisi yang terpaksa, maka kalimatnya yang diajarkan Nabi seperti ini. Atau paling enggak kita kalau harus memberikan solusi doa untuk orang lain, kalimatnya seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk minta, ya Allah, daripada hidup kok begini-begini amat begitu ya, cobaan tidak pernah selesai, ya, silih berganti, satu pergi datang yang lainnya, lebih baik matikan saja ya Allah aku. Yang begini tidak boleh. Kalau terpaksa harus minta, kalimatnya seperti yang diajarkan Nabi. Ini saya baca, Bapak sekalian bisa ikuti ya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Sekali lagi, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Nah, itu redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah kalau terpaksa. Kalau terpaksa ya jangan. Ya. Nah, kalau terpaksa dengan redaksi tadi, ya artinya kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, ya tadi kurang lebih, ya Allah, berilah aku kehidupan, ya, jika kehidupan itu adalah lebih baik bagiku, ya, dan berilah aku kematian atau wafatkanlah aku, matikanlah aku selagi wafat itu, kematian itu adalah lebih baik bagiku. Jadi poinnya adalah pada mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, kenapa minta mati itu nggak boleh? Kenapa berharap mati itu tidak boleh? Ya, karena ketika orang itu baik, maka dengan masih hidup bisa nambah kebaikan. Sebaliknya kalau orang itu buruk, maka dengan diakhirkan kematian itu, ya, maka dia bisa tobat, bisa nambah amal. Dan ini sebagaimana dalam satu riwayat bahwa Nabi pernah memberikan nasihat kepada paman beliau, Abbas, ya, yang merasakan, ya, beratnya sakit dan sempat berharap mati.
Ya, sempat berharap untuk mati. Maka dinasihati oleh Rasulullah, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, la tatamannal mauta, jangan engkau berharap mati. In kunta muhsinan, jika kamu adalah orang yang muhsinan, orang yang berbuat baik, tasdadu ihsanan ila ihsanika, kamu bisa menambah, ya, kebaikan, bisa menambahkan kebaikan kepada kebaikanmu, bisa tambah kebaikan. Khairun laka, dan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. Wa in kunta musian, sebaliknya jika engkau adalah orang yang buruk, orang yang berbuat kejahatan, keburukan, fa in tuakhir, jika kematian itu diakhirkan, jika ajal itu ditunda, tasta'tib, maka engkau bisa berharap kepada keridhaan Allah. Khairun laka, dan itu adalah lebih baik bagimu. Fala tatamannal mauta, maka janganlah berharap kematian, jangan minta mati. Ya, jadi aslinya dilarang, tidak boleh, karena dengan masih hidup orang yang baik bisa nambah kebaikan, orang yang buruk bisa memperbaiki diri, bisa bertaubat, bisa nambah amal. Ya. Tapi kalau terpaksa minta, maka seperti tadi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, boleh juga karena seseorang itu karena khawatir dengan agamanya, khawatir agama terkena fitnah, maka boleh seseorang minta wafat karena kekhawatiran itu, karena situasi demikian buruk, khawatir dia juga ikut larut dalam kesesatan, ya, atau cobaan-cobaan ikop-ikop atau sanksi-sanksi dunia begitu, maka dimungkinkan, dibolehkan untuk berharap mati, tapi minta dalam kondisi beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Para hadirin sekalian, dalam suatu riwayat diketahui Rasulullah SAW pernah berdoa begini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka fi'lal khairati, aku minta kepadamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarati, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakini, dan mencintai orang-orang masakin, orang-orang miskin, para fuqara, wa antaghfirali wa tarhamani, ya, serta mendapatkan apa? Ampunan darimu, engkau mengampuni dosaku, wa tarhamani, dan juga engkau menyayangiku. Wa idza aradta fitnata qaumin, ya Allah, jika engkau berkehendak untuk memberikan fitnah, cobaan kepada satu kaum, ya, fatawaffani ghairu maftunin, maka cabutlah nyawaku, ya, ghairu maftunin, dalam keadaan tidak terkena fitnah, terkena cobaan, termasuk tadi kesesatan dalam agama. As'aluka hubbaka, aku mohon kepadamu, ya, hubbaka, memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan cinta, ya, perbuatannya akan mendekatkan kepada cintamu. Jadi meminta mati itu tidak bolehnya itu tidak bersifat mutlak, ya. Tidak boleh kalau karena tadi seperti keterangan di awal tadi,
karena beratnya cobaan hidup ya. Tapi kalau ada pertimbangan lain, khawatir agama terkena fitnah, khawatir terjerumus dalam kesesatan, maka minta diwafatkan dalam kondisi tidak tersesat, tidak terkena fitnah di dalam agama atau yang semisal dengannya, maka dibolehkan. Bahkan para jamaah sekalian rahimakumullah ya, Umar bin Khattab juga pernah berdoa ya, saat beliau sudah semakin lanjut, kekuatan fisik semakin lemah ya, rakyat semakin meluas, dalam pengertian kaum muslimin semakin menyebar di mana-mana, sementara kekuatan semakin lemah, fisik sudah semakin tua, maka beliau berdoa begini, Allahumma kabirat sinni wa da'ufat quwati wa antasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyin wala mufarritin. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kabirat sinni, usiaku sudah semakin lanjut, wa da'ufat quwati, kekuatanku semakin melemah ya, wa antasharat ra'iyati ya, rakyatku terpencar di mana-mana, tersebar di mana-mana. Faqbidni ilaika ghaira mudayyin wala mufarritin. Ya, maka cabutlah nyawaku, cabutlah rohku dalam keadaan tidak menyia-nyiakan hak. Tidak ada hak-hak yang disia-siakan dan juga tidak dalam kondisi ya melampaui batas. Jemaah sekalian rahimakumullah, nanti di dalam riwayat yang lain juga kita akan dapatkan jamaah sekalian tentang bahwa Umar juga pernah minta meninggal dalam kondisi syahid. Jadi minta mati itu tidak dilarang secara mutlak, tapi minta mati seperti apa dulu? Kenapa dulu? Latar belakangnya apa dulu? Kalau karena tadi penderitaan, karena sakit dan seterusnya tadi nggak boleh. Kalau terpaksa seperti tadi ajarannya. Tapi juga boleh, misalnya berharap mati sebagai syahid, ya, memperoleh kesyahidan. Misalnya Umar radhiyallahu an pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku, yaitu mati syahid di jalanmu. Dan memang betul ya, beliau akhirnya dikaruniai apa? Kesyahidan. Beliau lagi ngimami sholat subuh kalau nggak salah Pak ya. Dia apa? Ditikam seorang apa? Majusi ya. Majusi Abu Lu'lu'ah, pakai belati berkepala dua begitu ya, bermata dua ya, dan akhirnya dengan itu beliau dibenarin meninggal. Sholat nggak bubar Pak. Kalau di kita mungkin sholat bubar ya, mestinya nggak ya, ada kasus seperti itu nggak bubar, jadi langsung digantikan oleh sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah ya. Dan ternyata yang kena sabetan sahabat tadi Abu Lu'lu'ah tadi bukan hanya Umar, tapi juga ada beberapa sahabat ya, bahkan juga sekian juga meninggal. Nah, ketika diberitahu, beliau Umar bin Khattab diberitahu yang membunuh adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, maka beliau justru berucap syukur, berucap alhamdulillah. Alhamdulillah yang membunuh saya bukan orang yang sujud kepada Allah. Kalau orang yang sujud repot juga nanti argumentasinya di hadapan Allah kan. Nah, kalau orang yang nggak sujud kan jelas. Nah, dan syahid ya, beliau minta syahid dan diberikan kesyahidan. Makanya kita juga harus minta syahid, ya, minta syahid dan sungguh-sungguh. Ya, karena orang yang meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh, Allah akan sampaikan pada derajat syuhada meskipun meninggalnya di atas tempat tidur. Makanya keinginan mati syahid itu ya baik, dicontohkan oleh Umar, dan kalau minta juga memang harus sungguh-sungguh. Ya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Saya baca, Bapak sekalian ikut ya. Allahumma
Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Jadi artinya, ya Allah, karuniakan kepadaku ya rezeki berupa mati syahid di jalan-Mu. Nah, seperti apa ya terserah Allah. Ya. Yang penting syahid ya. Tentu syahid ini sangat nanti bentuk-bentuknya, nanti teknisnya ya terserah Allah. Tapi itu adalah satu kemuliaan, kemuliaan. Jadi jamaah sekalian, rahimani rahmatullah. Jadi minta mati karena penderitaan, karena beban hidup yang berat itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau terpaksa adalah boleh dengan tadi Allahumma ahyini maka natul hayatu khairan li wa tawaffani maka natul wafatu khairan li, dengan itu. Tapi kalau minta mati karena tidak ingin terkena fitnah di dalam agama ya, atau seperti doanya Umar bin Khattab tadi, maka dibolehkan minta mati dalam kondisi syahid. Atau seperti doanya Nabi Yusuf ya, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Jadi minta mati Islam ya, dalam kondisi Islam boleh ya, jadi berharap nanti kalau meninggal dalam kondisi Islam itu enggak apa-apa, memang dianjurkan. Bahkan di antara doa kita kan Rabbana afril alaina sabra wa tawaffana muslimin ya. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah. Sementara sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Sebelum dilanjutkan, silakan. Orang yang tenggelam bagian dari mati syahid, Pak? Orang apa? Yang tenggelam bagian dari mati syahid. Oh iya, jadi ada beberapa kategori syahid selain meninggal di medan peperangan ya. Nah, di antara yang masuk dalam kategori mati syahid selain peperangan melawan kafir harbi, selain itu adalah di antaranya misalnya adalah orang yang mati tenggelam. Tapi tenggelamnya ya tenggelam memang murni tenggelam kecelakaan, Pak ya, bukan tenggelam disengaja, beban hidup yang berat terus menjatuhkan diri ke mana? Ke sungai, ke laut. Karena seperti itu bukan mati syahid ya. Jadi kalau maksudnya tenggelam ya karena memang murni insiden, murni memang kecelakaan. Maka yang seperti itu mati syahid. Termasuk yang kena reruntuhan atau timpa reruntuhan gedung, longsor, seperti saudara kita yang di Turki, daerah Suriah ya. Terakhir berapa? Udah berapa puluh ribu? Udah 20-an ribu ke atas kalau nggak salah ya. Ya maksudnya kalau di total ya, ada Suriah, ada Turki ya. Nah itu kan meninggal kena runtuhan gedung atau longsor, nah itu termasuk mati syahid. Jadi kalau dia orang Islam meninggal seperti itu adalah mati syahid. Tapi kalau orang kafir ya itu bagian daripada azab yang disegerakan, Makanya mati mendadak itu bagi orang beriman, bagi orang yang taat, bagi orang yang semangat dalam ibadah itu adalah rahmat. Ya, jadi enggak mengalami penderitaan lama-lama. Sebentar enggak. Tapi bagi orang kafir, orang yang lalai, mati mendadak seperti itu bencana, Pak. Itu adalah sesuatu yang disebutkan dalam satu riwayat itu adalah pencabutan nyawa dengan kemarahan. Jadi kalau orang yang ahli ibadah, orang yang semangat di dalam amal soleh, mati mendadak itu bisa jadi rahmat, jadi kebaikan, bisa tahfif bagi mereka, keringanan buat mereka. Ya.
Tapi bagi orang yang lalai, hari-harinya isinya maksiat, maka mati mendadak itu dalam tanda kutip bencana. Bencana sebelum bencana sesungguhnya, karena berarti kan dia nggak ada lagi kesempatan tobat ya. Dan jangan lupa jamaah sekalian, ada orang yang ketika sebelum meninggal itu misalnya mengalami sakit yang lama, itu memang dari sisi dunia nggak enak, pasti nggak enak ya. Tapi kalau melihatnya sisi ukhrawinya itu adalah kebaikan, dihapuskan dosa-dosanya. Kalau nggak ada dosa, dengan itu ditinggikan derajatnya, yang bisa jadi tidak bisa dicapai dengan amal-amal biasa, dengan ibadah yang atas inisiatif sendiri nggak bisa mencapai derajat itu, gara-gara cobaan hidup yang berat, terus dia sabar, maka dia bisa sampai pada derajat yang tinggi. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah orang yang mati tenggelam mati syahid? Iya, kalau dia orang beriman itu mati syahid. Tapi kalau bukan orang beriman ya bukan, Pak. Jadi begitu, Pak. Ada lagi, Pak? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan, yaitu tentang berikutnya adalah tentang fadlu tulil umri ma'a husnil amal, tentang keutamaan umur panjang dan ya amal yang baik, banyak melakukan amal soleh. Jadi satu keberuntungan yang besar manakala seseorang dikasih umur yang panjang, dan pada saat yang sama umur yang panjang itu digunakan untuk apa? Beramal soleh. Beramal soleh di atas keimanan dan keislamannya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, ya wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung? Maka Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang umurnya panjang dan beramal baik, amalnya baik. Jadi umur panjang dan beramal baik, itulah orang yang paling beruntung. Terus beliau ditanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, lalu siapakah manusia yang paling rugi, yang paling buruk? Maka Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Ya, amalnya buruk. Nah, itulah orang yang paling rugi. Ya, paling rugi. Makanya kalau kita minta umur panjang atau mendoakan orang diberi umur panjang, jangan hanya mudah-mudahan Anda diberi umur panjang. Bukan hanya begitu, tapi mudah-mudahan engkau diberikan umur panjang, Anda diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Atau misalnya kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu, misalnya begitu. Jadi bukan sekedar minta umur panjang, karena hanya sekedar umur panjang, kalau ternyata diisi dengan maksiat, diisi dengan ketidaktaatan kepada Allah, amalnya buruk, kekufuran dan seterusnya, umur panjang itu justru akan menjauhkan dari kebaikan, justru akan menyengsarakan, justru akan menjadi penyesalan. Seperti pernah disampaikan jamaah sekalian, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir itu pengennya umur itu bahkan 1000 tahun. Mereka berharap apa, Pak? Memiliki umur berapa, Pak? 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seandainya mereka dipanjangkan sampai 1000 tahun, dipanjangkan umurnya, maka kalau karena kafir, karena mereka
isi kehidupannya dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, maka itu tidak akan menjauhkan dari azab neraka. Jadi justru akan menjadi penyesalan. Nanti silakan dilihat dalam surah Al-Baqarah ya, tentang angan-angan orang kafir bahkan pengen dipanjangkan umur berapa Pak? Sampai 1000 tahun. Kalau Pak sekalian pengennya berapa tahun Pak? Yes, sesuai dengan ini ya, ketetapan Allah ya, mana yang terbaik menurut Allah ya. Pokoknya kita pengen itu ya, ketika hidup berarti menambah kebaikan ya. Makanya di antara doa kita kan ya, waj'alil hayata, Allahumma ja'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah ya kehidupan itu adalah kesempatan untuk nambah dalam kebaikan, nambah amal. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu adalah rehat, istirahat, berhenti dari keburukan. Jadi orang beriman meninggal itu berarti ya sudah tertutup kemungkinan nambah keburukan. Ya, berhenti dari keburukan. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, satu riwayat lagi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ala unabbiukum bi khairikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling beruntung di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang yang paling beruntung di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Dan nanti ini kan sudah bulan Rajab ya, akhir-akhir bulan Rajab atau sudah lewat pertengahan bulan Rajab ya. Bentar lagi Ramadan, nanti ada kesempatan untuk dalam tanda kutip memperpanjang umur, memperpanjang nilai umur kita ya, yang Allah karuniakan kepada umat ini, yaitu adanya Lailatul Qadar ya, yang dengan itu akan menjadikan nilai yang bernilai berlipat-lipat ya dari yang aslinya. Karena ketika seseorang beramal di Lailatul Qadar tersebut, maka khairun min alfi syahr ya. Jadi meskipun umur kita ditakdirkan oleh Allah itu pendek ya dibandingkan umat-umat dahulu, karena umat Rasulullah itu kisaran umurnya adalah 60 sampai 70-an ya, dan sedikit yang melewati itu ya. Yang melewati itu. Meskipun juga ya, kalau dirinci banyak juga yang sebelum 60 sudah meninggal ya, ada juga yang lewat 70 sudah meninggal, tapi rata-rata adalah 60-70. Artinya apa? Memberikan warning buat kita semuanya bahwa yang sudah 60, sudah 70 atau kisaran itu harus lebih waspada dan lebih baik amalnya. Dan yang belum itu juga tidak boleh merasa aman, karena faktanya banyak yang kemudian meninggal di usia sebelum sampai usia tersebut ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan ketetapan di dalam ya iman Islam kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.